Halo, good morning. Dengan saya Indra, founder dari Indogold. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Bitcoin. Jadi ini ada white papernya, kalau teman-teman bisa lihat. Itu bisa di-download juga di bitcoin.org. Nanti link videonya, link untuk dokumen ini akan saya taruh di deskripsi video. Jadi pada dasarnya Bitcoin adalah sebuah sistem uang tunai elektronik peer-to-peer. Jadi ada nilainya yang dapat ditransfer dari pihak satu ke pihak yang lain. Dan kenapa sih awal mulanya Bitcoin ini dibuat? Jadi ada distrust ya kepada institusi finansial yang ada di dunia ini gitu. Jadi tidak ada kepercayaan lagi terhadap manusia, karena ya sempat sampai ada case, kalau kita tahu mortgage, subprime mortgage, sampai Lehman Brothers pun juga sempat sampai collapse ya. Ya, karena itu ada satu orang yang menggunakan pseudo anonim Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin ini. Jadi uang tunai elektronik yang istilahnya tidak dalam kendali pemerintahan, middleman, semuanya istilahnya benar-benar terdesentralisasi gitu. Jadi ya para pihak kirim-kiriman dananya, dan yang ada memvalidasi transaksi pun juga para partisipan di network blockchain tersebut gitu. Sampai sekarang Satoshi Nakamoto pun juga tidak ada yang tahu sebenarnya orang ini siapa gitu. Meskipun ada duga-dugaan ya, maksudnya kemungkinan si A, kemungkinan si B, tapi belum ada bukti pasti siapa sebenarnya orang ini. Cuma memang itu tetap menjadi salah satu daya tariknya Bitcoin ya, maupun si penciptanya, karena memang pseudo anonymous tidak ketahuan gitu siapapun itu kan. Dan karena nature-nya ya seperti itu ya, juga teknologinya juga ini ya tamper proof ya, maksudnya ketika kita kirim itu pun juga irreversible, immutable, kita nggak bisa ubah-ubah lagi gitu. Beda kalau misalnya dalam pengaturan sistem perbankan, ketika kirim uang kita salah, kita masih bisa minta tolong ke pihak bank untuk at least freeze dana nasabah tersebut. Tapi kalau misalnya di sistem peer-to-peer yang blockchain dengan Bitcoin ini, ketika kita salah mengirimkan ke wallet address orang lain, ya wassalam, tidak ada dapat pihak ketiga yang menengahi. Ya syukur-syukur yang pihak penerimanya kita kenal dan mau mengembalikan dana tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat ini ada abstraknya. Waktu dulu saya pertama kali dapat white paper ini masih versinya bahasa Inggris. Banyak istilah teknis, cuman kali ini sudah ada yang mentranslasi, tetap masih ada banyak istilah teknisnya. Cuma memang ya mesti yang kita lihat ada beberapa yang mungkin seperti understand lah konsepnya. Basically sih ini hanya uang elektronik yang kita bisa transfer antar pihak saja. Dan selama sejalan ya mungkin kita bakal sering mendengar miners, proof of work, dan sebagainya. Bahkan proof ini pun juga teknologinya berkembang ya. Kalau di koin-koin yang lain sekarang udah ada yang proof of stake gitu kan, proof of history. Jadi banyak perkembangan ini, terus-menerus berkembang teknologi ini. Cuman awal mulanya ini ya Bitcoin ini gitu. Jadi sebelum saya pun juga mengenal apa itu blockchain ya, saya taunya ya adalah mata uang kripto ini, yaitu Bitcoin, mata uang digital. Jadi ini bisa baca-baca juga. Dan cukup simple, nggak simple sih sebenarnya. Ada istilah mungkin seperti ini yang kita harus aware, kayak public key. Jadi public key itu mungkin untuk penyederhanaannya adalah seperti nomor rekening kita. Jadi ketika kita ingin menerima dana dari pihak lain, kita cukup memberikan public key kita. Private key ya tentu kita harus simpan dan jaga sendiri. Timestamp, server, proof of work yang tadi sempat saya bahas. Nah, lalu juga ada jaringan, insentif. Jadi kalau misalnya tidak ada bank yang memvalidasi, sebenarnya siapa sih yang memvalidasi ini gitu? Yang memvalidasi transaksi adalah miners tadi. Ketika miners melakukan mining, proof of work dengan server menyelesaikan algoritma kriptografi atau permasalahan kriptografi tersebut, siapa yang berhasil menyelesaikan dahulu ya dia yang mendapatkan reward token tersebut, koin tersebut gitu. Makanya kalau ketika kita melakukan transaksi di blockchain biasanya suka ada istilah gas fee. Gas fee biaya transaksi inilah yang biasa yang reward yang diberikan kepada miner yang telah membantu kita untuk memvalidasi transaksi tersebut.
validasi transaksinya ke satu pihak atau enggak? Enggak, multiple block. Jadi multiple parties ya. Jadi dia akan memvalidasi berbagai blok. Ada beberapa konfirmasi blok baru dianggap valid. Nah, baru istilahnya berhasil transaksi tersebut. Ini saya agak sederhana ya. Jadi kalau misalnya teman mau baca teknis detailnya bisa di white paper ini juga. Jadi yang memang paling menarik awal mulanya ini kenapa bisa revolusioner yaitu karena istilahnya di mana uang kita sudah dalam kendali kita sendiri, jadi kita tidak mengandalkan pihak ketiga, pihak bank ataupun pihak pemerintah. Jadi masih Wild West lah, semuanya dalam kendali kita sendiri, tidak dalam kontrol sovereign. Oke. Semoga sedikit menjelaskan video ini. Terima kasih telah menonton. Goodbye.